Adik-adik sekalian, kita tahu bahwa di Bali ini yang menjadi kekuatan kita adalah adat dan budaya. Adat dan budaya itu dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Itu tidak bisa dihilangkan. Kalimat ini harus tetap diartikan sebagai bahwa Hindu itu sangat penting di Bali. Ketika kita tidak memiliki pegangan untuk menjaga Hindunya, maka budaya dan adat ini akan menjadi sebuah produk atau sebuah warisan yang hanya sebagai formalitas saja. Oh, satu kita madat hanya sekedar untuk sebagai formalitas. Oh, kita melestarikan budaya hanya untuk menyenangkan orang agar orang ke Bali ini masih senang dengan kita. Nah, itu yang ke depan kalau agama ini tidak dikuatkan juga, sehingga Hindu itu harus menjadi fondasi yang benar-benar kita lembagakan ke semua tingkatan, gitu ya. Nah, apa tantangan kita ke depan? Ya, tantangan kita ke depan pertama memang kita dihadapkan pada permasalahan globalisasi. Tidak bisa dipungkiri adik-adik keluar daerah, kemudian keluar pulau, bahkan keluar negeri pun akan banyak menerima masukan ataupun gaya hidup yang berbeda dengan kita, termasuk budayanya. Sehingga yang menjadi kekuatan kita adalah bagaimana adik-adik ini kuat memfilter diri. Istilahnya kalau dalam bahasa Bali itu bagaimana kita yang menguatkan jati diri ini mulai dari kita sebelum keluar untuk mensejahterakan kerabat. Nah, ini yang perlu ke depan adik-adik pegang sebagai sebuah bahan argumentasi. Kadang-kadang orang ada di Bali kan ribet kan begitu. Mereka tidak paham. Tapi kalau sudah masuk tujuan adat itu mereka pahami, mereka akan tahu. Antara adat desa adat A dan desa adat B aturannya berbeda karena mereka memiliki sistem sosial yang berbeda. Tidak bisa kita samakan. Ya, tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang bisa kita serap dari adat lain. Nah, sehingga inilah nilai-nilai agama Hindu itu masuk di sana. Kemudian yang kedua, budaya. Budaya juga sama. Jadi budaya lahir karena penguatan adat, ya, dan nilai-nilai spiritual tadi, agama itu. Jadi kita menyebut agama itu baru tahun 59 karena sebelumnya kita tidak mengenal sebenarnya istilah agama dulu di Bali, terutama di Bali ya. Karena di Bali dulu kita hanya mengatakan bahwa kita menganut ajaran leluhur Siwa Buddha atau Siwa Siddhartha kalau orang menyebut, atau kita boleh sebut sebagai istilah Megame Tirta yang ajarannya itu selalu menyertakan tirta pada setiap kali kita melakukan puja bakti. Jadi sebagai akhir dari puja bakti itu selalu kita mendapatkan anugerah tirta atau air suci. Dan secara ilmiah konsep keberagamaan kita di Bali ini sangat sempurna karena menyertakan konsep yantra, tantra, dan mantra. Kalau orang agama pasti mengerti itu, bahwa kita memadukan antara apa yang kita sebut sebagai doa, mantra, kemudian laku daripada aktivitasnya yaitu tantra, ya, jadi ada di sana, kemudian sarananya berupa yantra, yaitu banteng dan sebagainya, simbol-simbol suci kita. Nah, ini lengkap sekali. Bahkan orang-orang yang selama ini mungkin melihat kita itu sebagai penganut agama yang tradisional, bahkan mulai menggali apa yang ada dalam ajaran agama Hindu Bali ini. Ternyata setelah kita banyak kaji, termasuk dengan Pak Dude Mudarse yang sudah mengkaji benar-benar, beliau pengalaman di luar, pendidikan di India, kerja di Amerika dan sebagainya, tapi akhirnya mendapatkan ilmu yang paling sempurna itu justru di Bali. Bagaimana tatanan keberagamaan, jadi bukan keberagaman,
tapi keberagamaan itu beda ya. Kalau orang menyebut keberagaman itu berarti keanekaragaman, tetapi keberagamaan itu berarti spiritualitas agama kita itu luar biasa di Bali ini. Jadi adik-adik harus tumbuhkan rasa bangga itu. Ya, ketika rasa bangga menjadi bagian dari agama Hindu Bali itu sudah tumbuh, maka adik-adik akan mudah untuk menularkan kepada orang lain. Karena kalau dari diri kita sendiri tidak tumbuh rasa bangga, kita akan susah untuk menularkan ke orang lain. Nah, dengan konsep yang sudah ada seperti Tattwamasi, Trita Karana, kemudian kita memiliki konsep yang paling sangat sederhana, Trikaya Parisuddha. Kalau orang seluruh dunia menerapkan saja di Trikaya Parisuddha, saya yakin dunia ini aman dan damai. Karena dasar kita dalam berkehidupan itu memang dari 3 hal ini. Berpikir yang baik mulai, atau orang-orang modern mengatakan positive thinking. Kemudian yang kedua adalah berbicara yang baik. Itu sebagai dasar bahwa ketika kita berbicara dengan orang, berbicara dengan publik, berbicara dengan komunitas yang berbeda keyakinan dengan kita akan dilihat dengan cara bicara kita. Kemudian yang ketiga tentu saja berlaksana, bertindak, berbuat dengan baik. Nah, 3 hal ini saja sebenarnya sederhana. Bagi adik-adik mungkin bagaimana cara menerapkan 3 ini agar tetap kita bisa bawa. Nah, ini salah satu konsep mempelajari agama yang sangat mudah di Bali. Masih bagaimana kita menganggap orang lain itu sebagai diri kita sendiri, sehingga memperlakukan orang lain juga sama dengan memperlakukan diri kita, dan orang lain pun akan memperlakukan seperti itu. Ini ajaran universal, tidak tertutup oleh sekat-sekat agama. Kalau kita terapkan di luar negeri dan katakan itu sebagai sebuah ajaran yang luar biasa, mereka akan sangat menerima dengan mudah. Memang bahasanya kadang-kadang kalau kita menyebut Tattwamasi, orang menyebut wah itu udah bahasanya bahasa orang Hindu. Padahal itu nilai ajarannya universal. Begitu juga Trikaya Parisuddha, kalau orang mengartikan apa itu Trikaya Parisuddha. Tetapi kalau sudah kita bahasakan dengan berpikir yang baik, berkata yang baik, kemudian berbuat yang baik, itu sudah orang akan mengenal, oh benar prinsip 3 ini hanya sebagai pedoman dasar kita sudah bisa lakukan untuk menciptakan kedamaian. Nah, jadi adik-adik harus mulai tumbuhkan rasa bangga bahwa kita memiliki agama Hindu yang luar biasa, yang memiliki ajaran yang tidak, maaf ya kalau kita sebut, mungkin yang tidak agama lain bisa terapkan. Karena kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang yang beragama lain, mereka akan berbicara masalah yang mungkin ruwet bagi kita untuk memahami agama. Tetapi leluhur kita di Bali sudah memberikan langkah-langkah yang sangat mudah. Nah, inilah kaitannya kemudian kenapa kita harus menjaga adat itu selalu berdasarkan nilai-nilai agama. Karena adat dan agama di Bali ini tidak bisa dipisahkan. Orang bisa berkata, oh itu adat, masalah adat. Tetapi perlu diingat bahwa adat lahir, adat muncul pertama kali itu dari nilai-nilai spiritual manusia. Sehingga mereka menata ada bagaimana desa adat diatur, bagaimana kemudian ada di dalamnya ada aturan-aturan adat yang tujuannya sebenarnya, kalau saya bisa ambil kesimpulan, adat dibentuk itu bukan mempersulit. Sehingga salahlah ke depan kalau kemudian adat itu dibentuk untuk mempersulit krama. Harusnya adat itu di awal dibentuk untuk melindungi krama. Karena adat seluruh dunia ini, dari berbagai suku yang ada di dunia ini, rata-rata mereka membentuk aturan adat untuk melindungi komunitas mereka. Kebanyakan mengenal sisi filsafatnya saja. Sehingga di sana terus terang tatanan itu tidak diatur dengan kuat. Jadi bandingkan saja kalau orang beragama di India, saya sudah lama juga di India, saya mengenal sekali bagaimana teman-teman India. Mereka hanya penting tiap sekian hari datang ke mandir ataupun ke
temple ya istilahnya, hanya untuk ya tidak seperti kita. Di Bali agama, adat dan budaya yang disatukan ini dilakoni tiap hari. Contoh yang paling simpel, ibu-ibu sering yatnya sese melakukan aktivitas yatnya yang paling simpel, di mana kita mengedepankan persembahan sebagai yang utama sebelum dipersembahkan kepada kita. Sehingga yatnya sese adalah bentuk ketika selesai memasak, selesai kita menghidangkan untuk persiapan untuk kita hidangkan dulu kepada, kita persembahkan dulu kepada yang tidak kelihatan, termasuk Buddha, ya, termasuk kemudian dewa, betara dan sebagainya, semua akan mendapatkan porsi di sana. Sehingga sajian itu sederhana, tetapi dilakoni. Bentuk syukur orang hidup Bali yang paling sederhana adalah pada yatnya sese itu. Tanpa pernah dipaksakan, mereka akan melakukan itu. Nah, ini konsep yang sederhana. Itu tidak dilakukan di India. Mereka terus terang kalau saya bisa bandingkan, justru mereka beragama itu lebih malas daripada kita. Karena mereka hanya identitas. Oh, saya sebagai orang penganut, dan bahkan fanatismenya lebih jauh lebih fanatis di sana. Orang India itu kadang-kadang mau blok-blok, saya penganut Ganesha, saya penganut Krishna, saya penganut Wisnu, saya penganut Brahma, saya penganut Siwa. Beda-beda, tapi kalau di Bali ini semua disatukan. Apalagi pada saat Empu Kuturan itu datang ke sini, semua yang menjadi sekat-sekat yang hampir mirip di India terjadi itu disatukan oleh Empu Kuturan. Arus sumber daya dari luar ini sangat deras akan masuk ke Bali, ya, baik itu pendatang, baik itu orang asing, baik itu pekerja-pekerja luar, akan banyak sekali mendatangi kita, dan ini akan menjadi pengaruh bagi kita. Adik-adiklah yang akan punya tanggung jawab bersama untuk bagaimana hal ini bisa kita minimalkan pengaruhnya kepada Bali. Bali sudah jadi incaran dari dulu, dari zaman Majapahit runtuh itu di abad ke-14, itu Bali sudah menjadi incaran untuk dikuasai. Sayangnya leluhur kita sudah membentengi dengan spiritualitas yang tinggi, sehingga di setiap titik di tempat-tempat yang kita anggap sebagai tempat suci itu sudah didirikan tempat-tempat yang kita anggap sebagai benteng. Nah, hanya saja tugas kita orang Bali di dalam adalah bisa nggak kita menjaga benteng ini. Kita melakukan ritual, ya, kita melakukan yajna, itu adalah bagian dari menghidupkan benteng itu agar kuat. Bom Bali tahun 2002 itu adalah menjadi salah satu tolak ukur kita pada saat benteng itu mulai runtuh. Ya, oleh karena itu kita sebagai orang Bali sebenarnya harus belajar banyak. Ketika ada peristiwa begitu, kita harus bersatu padu untuk menguatkan kembali apa yang salah selama ini di lingkungan kita atau di wilayah kita. Itu yang harusnya kita inikan dan sebagainya. Jadi banyak disebutkan bahwa akhir zaman ini adalah tantangan terberat manusia. Apakah bisa melalui atau tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu saya dengan tim di Puskor ini hadir juga di zaman-zaman seperti ini adalah tujuannya bagaimana kita sama-sama kita menyadarkan bahwa sebagai penganut Dharma kita punya tugas berat untuk menjaga. Pada saat zaman Kali Yuga ini dikatakan di banyak kitab bahwa kita hanya tersisa 25%. Kalau kemarin zaman Dwapara masih 50%. Satya atau zaman kebenaran itu memang semua 100%. Nah, sekarang pada saat 25% ini kita ada di mana? Mau ada di 75 yang buruk Adharma atau yang 25% di Dharma? Ini yang menjadi tantangan orang Bali salah satunya. Nah, kadang-kadang kita justru terbawa arus
ke hal-hal yang justru kelihatan banyak, tetapi belum tentu memegang teguh ajaran Dharma itu. Bisa jadi ini adalah adharma yang kemudian memiliki kedok Dharma. Banyak begitu sekarang. Sehingga disebut dalam berbagai kitab bahwa orang-orang antara orang Dharma dengan adharma itu tidak kelihatan pada zaman Kali Yuga. Hanya dari perilaku mereka, dari apa yang mereka lakukan lah bisa kita tahu. Puskor Indonesia, bangga bangkit bangun, jaya Indonesia.